Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, laula hubbul watani la kharuba baladus su'i fa bihubbil awtani umiratil buldan. Laula hubbul watani, seandainya tidak ada cinta atas tanah air, la kharuba baladus su'i, maka pasti niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang terpuruk. Fabihubbil awtani, maka dengan cinta tanah air, umiratil buldanu, maka negeri-negeri akan menjadi makmur. Cinta tanah air merupakan salah satu penopang dan syarat agar suatu negeri bisa menjadi makmur dan berdaulat. Jangan harap negeri kita bisa menjadi negeri yang berdaulat dan makmur serta menjadi negeri yang besar jika bangsanya sendiri tidak memiliki cinta kepada negeri, kepada bangsa dan tanah airnya. Bagaimana tidak? Negara-negara yang hancur, bahkan itu negara saudara-saudara kita yang mayoritas muslim, padahal mayoritas muslim seperti di Indonesia, seperti negara Suriah, Syam, Irak, Libanon, Libya, Mesir, kemudian juga Somalia, dan banyak. Mereka luluh lantak negerinya. Karena apa? Apakah karena agama mereka mayoritas Islam? Tidak. Bukan karena agama mereka mayoritas Islam. Bukan karena agama. Tapi karena orang-orang yang justru salah paham terhadap agama. Jika memahami agama hanya dengan tekstual, satu atau dua dalil saja, tanpa dikompromikan antara dalil yang lain dengan dalil yang serupa, niscaya mereka hanya akan menjadi monster saja. Fadallu wa adallu, menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Seperti halnya orang-orang yang anti terhadap Pancasila, orang yang anti dengan NKRI. Mereka seolah-olah paling agamis, mereka seolah-olah paling Qur'ani, paling suci, paling ngerti tentang ketuhanan. Padahal Tuhan sendiri begitu demokratisnya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wallahu rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na." Siapa yang berkehendak untuk beriman menjadi seorang mukmin, maka jadilah seorang mukmin yang sebenarnya. Terima konsekuensinya sebagai orang yang beriman. Jadilah orang yang benar-benar beriman sebagai pengamal keimanan yang hakiki. Wa man syaa'a falyakfur. Dan bagi siapa yang ingin kufur, silahkan saja ia memilih kekufuran. Tapi ada konsekuensinya. Setiap perkara pasti ada konsekuensi yang kembali pada dirinya. Sebagaimana perilaku, perbuatan, tindak tanduk. Sekecil apapun kebaikan, tidak akan Allah rugikan. Allah akan membalas bahkan lebih besar dibandingkan amal kita. Dan sekecil apapun keburukan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Apa yang ia tanam itu yang akan ia tuai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan keburukan itu tidak boleh kita tebarkan.
walaupun terhadap orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak boleh menebarkan kebencian kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Allah di dalam Al-Quran sampai mengajarkan, jangan kalian mengejek, mencela Tuhan-Tuhannya orang lain. Jangan kalian merendahkan Tuhan yang diyakini oleh orang lain. Jangan. Ini ajaran kita. Allah yang mengajarkan itu dalam kitab suci kita Al-Quran. Karena apa? Efeknya, akibatnya, mereka akan lebih besar lagi kebenciannya. Efeknya, akibatnya, akan lebih besar keburukan-keburukan yang timbul, di antaranya pertikaian. Sedangkan di dalam Islam tidak menghendaki adanya pertikaian dalam suatu bangsa. Bahkan ketika Allah menciptakan qabailah, menciptakan berbagai qabilah, Allah ini menjadi sunnatullah, di mana Allah menciptakan hambanya bersuku-suku bangsa yang berbeda. Untuk apa? Lita'arufu, agar saling memahami satu sama lain. Lita'arufu bukan hanya saling mengenal saja. Lantas apakah kalau sudah kenal sudah begitu saja? Tidak. Tapi agar kita saling memahami satu sama lain. Ketika kita sudah saling memahami satu sama lain, kita bisa saling tepok seliro. Kita saling toleran satu sama lain. Apakah toleransi itu bukan ajaran Islam? Baiknya kita coba kaji apa yang dikatakan oleh Rasul, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang suci, bersih. Bersih dari kekufuran. Suci daripada hal-hal yang bisa mengotori jiwa kita. Seperti tentang ketuhanan, ataupun dalam kehidupan kita, tentang makanan, atau juga tentang kebersihan. Rasulullah diutus oleh Allah dengan membawa agama yang suci, bersih. Sehingga ketika kita akan beribadah, seperti halnya sholat, kita disyariatkan untuk bersuci dan membersihkan diri dari hadat yang besar ataupun hadat yang kecil sekalipun. Hadat yang besar, kita disyariatkan untuk mandi, membersihkan seluruh tubuh kita, bukan hanya kemaluan kita. Jika dalam kondisi sakit, bisa diganti dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Ketika kita memiliki hadat yang kecil, cukuplah dengan cara berwudu. Ini ajaran agama kita. Ketika mau masuk ke dalam masjid, tempat ibadah, kita disyariatkan untuk melepaskan alas kaki kita yang dimungkinkan membawa najis, terkecuali jika tidak membawa najis. Ini ajaran adab di dalam ajaran agama kita. As-samhah, aku juga diutus dengan membawa agama yang toleran. Ajaran Rasul begitu toleran. Bahkan ketika Rasul memiliki pembantu yang tidak seiman dengannya, Rasul tidak memaksakan kehendak kepada pembantunya. Sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa fi Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, an Anasin qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam famarida. Ada seorang pemuda Yahudi yang ia berkhidmat. Orang Yahudi pada saat itu juga ada yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhdumu, berkhidmat An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Famaridha, lantas suatu hari ia sakit. Suatu waktu si lelaki tersebut ia sakit dan sakitnya parah. Sampai-sampai malaikat Jibril datang kepada Rasul memberitahu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda Yahudi yang ia khidmat kepada engkau, menjadi pembantu engkau selama ini, saat ini dia sedang sakit dan tak lama lagi ajal akan menjemputnya." Ketika diberitahu oleh malaikat Jibril apa yang dilakukan oleh Rasul, fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Rasul datang menjenguknya. Faqa'ada 'inda rasihi, dan beliau duduk di samping kepalanya, di dekat kepala si pemuda Yahudi yang terbaring di rumahnya. Rasul datang menjenguknya. Lantas kemudian faqala lahu, saking sayangnya Rasul tidak memaksa, tapi Rasul mengajak, ingin menyelamatkan dia. Aslim, ayo ikuti aku, Islamlah engkau wahai anakku. Bahkan di dalam riwayat yang lain menggunakan, menurut para ulama, menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Rasul sampai menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Ittabi'ani, ikutilah aku. Fanazara ila abihi, maka si pemuda tadi memandang ke arah ayahnya, karena Rasul berada di samping kanannya, sedangkan ayahnya ada di samping kiri pemuda yang sedang terkulai lemah tadi. Si pemuda tadi memandang kepada arah wajah ayahnya, wa huwa indahu, yang ia dekat dengannya pula. Faqala lahu, maka sang ayah berkata kepada si anak, "Ati' Abul Qasim, wahai anakku, ikutilah Abul Qasim," yakni Nabi Muhammad, bapaknya Qasim. Karena Rasulullah punya putra bernama Sayyidina Qasim. Ikutilah, taatilah ia. Padahal ayahnya juga Yahudi pada saat itu, belum Islam. Tapi ayahnya kenapa rela menuntun anaknya untuk menjadi Islam, mengikuti Rasulullah di akhir hayatnya, menjelang ajalnya? Karena sang ayah telah menyaksikan bagaimana akhlak indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul membangun peradaban di Madinah, yang di Madinah itu homogen, mayoritas Muslim, tapi juga ada orang Yahudi, orang Nasrani, ada orang-orang Majusi. Pada saat itu Majusi itu penyembah api. Mereka hidup di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dalam riwayat Sahihul Bukhari, bahkan salah satu pembantu Rasulullah adalah orang Yahudi, orang non-Muslim. Tapi Rasul tidak pernah memaksakan ajaran kepadanya selama dia menjadi pembantu. Namun karena dia akan wafat, Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril dari Allah Ta'ala, Rasul sayang kepadanya, Rasul ingin menyelamatkan dia dalam keimanan. Sehingga dosa sebanyak apapun sebelum dia masuk ke dalam Islam, ketika dia mengucapkan syahadatain, maka akan terampuni seluruh dosanya. Enaknya mereka saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Allah dan Rasulullah, ketika mereka mengucapkan keyakinan mereka, berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia adalah Allah yang telah mengutus para nabi dan rasulnya, dan tidak ada yang berhak untuk menjadi rasul kita, dan kita bersaksi bahwa tidak ada nabi yang terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah dari para nabi sebelumnya, seperti Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Daud, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq. Mereka adalah pendahulu-pendahulu Sayyidina Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sehingga tidak akan mungkin ada orang Islam yang menghina Nabi Isa. Tidak akan mungkin ada orang Islam yang menghina Nabi Musa, yang diyakini orang-orang Yahudi, Nabi Isa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Tidak akan ada satupun orang Islam
yang mencaci maki Nabiullah Isa, tidak akan ada satupun orang Islam, dan dilarang orang Islam satupun tidak boleh mencaci maki Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Nabiullah Ibrahim. Justru orang-orang Islam diwajibkan mencintai mereka dan meyakini bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang suci, utusan Allah, Rasulnya Allah kepada kaum manusia, kepada seluruh alam. Terlebih Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam, bukan hanya alam manusia tapi seluruh alam semesta, sebagai penerus dari pendahulu-pendahulunya. Inilah ajaran kita Islam, sehingga kita ini adalah orang-orang yang mencintai para nabi yang terdahulu. Tidak mungkin kita membenci mereka, dan terlarang bagi seorang muslim membenci nabi satupun yang manapun. Ketika pemuda Yahudi tersebut sakit, lantas Rasulullah menjenguknya, ia membimbingnya, mengajaknya, bukan mendoktrin dengan memaksanya. Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid dini, kata Allah dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab sucinya Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad menyelisihi kalamnya Allah, sang Tuhan yang mengutusnya. Allah menyatakan la ikraha fid dini, tidak ada paksaan di dalam menganut agama ini. Tidak boleh kita memaksa orang lain. Kita hanya dididik untuk menyampaikan, memberitahukan, menasehati, wa tawassaw bil haqqi, saling menasehati satu sama lain dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati satu sama lain dalam kesabaran. Sabar sebagai orang yang mengaku beriman. Kata Allah, tidaklah kami membiarkan kalian ketika kalian mengatakan aku beriman tanpa kami uji kalian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti kami uji kalian dengan hal yang tidak nyaman ataupun dengan kenyamanan. Kita akan diuji oleh Allah dengan hal yang enak ataupun tidak enak. Jangan kita selalu menyangka ujian itu hal yang tidak enak. Justru bisa jadi hal yang tidak nyaman, bisa jadi adalah anugerah dan penyelamatan Tuhan kepada kita. Dan justru kenyamanan bisa jadi ujian yang melalaikan, dan bahkan tak sedikit orang terlena hingga tersungkur celaka karena kenikmatan yang tak mampu mereka syukuri. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan merasa bangga diri, jangan lebay. Ketika Allah memberikan strata pendidikan yang tinggi kepada kita, itu adalah bentuk ujian dan bentuk rahmat Allah jika kita mengaplikasikannya untuk kebaikan. Allah sedang menguji kita, mampukah kita menggunakannya sebagai alat untuk kemaslahatan dan menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Ketika Rasulullah mengajak aslim, dalam riwayat yang lain ya bunayya ittabi'ani, lantas si lelaki tersebut, pemuda tersebut memandang menengok ke arah ayahnya. Ayahnya berkata tanpa ragu, ati Abul Qasim, wahai putraku, ikutilah, taatilah Abul Qasim, taatilah majikanmu ini, taatilah beliau Nabi Muhammad ini. Ayahnya melihat sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang terpercaya, sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena itulah kehebatan dan keunggulan Rasul yang terpatri dalam Al-Quran. Rasulullah itu ganteng. Rasul itu disifatkan oleh para sahabat sebagai pemilik postur tubuh yang ideal. Paling ideal postur tubuhnya. Wajahnya, kata para sahabat, jika beliau kami pandang
seolah-olah seperti ada cahaya matahari yang berputar-putar di wajahnya. Dan tatkala wa idza tabassama, kata sahabat Abu Hurairah, ini para sahabat menceritakan sampai mereka masuk Islam karena mereka tertegun takjub. Dan ketika Muhammad itu tersenyum, katanya, jika Rasulullah tersenyum, kadal qamar, seperti atau seolah-olah ada bulan yang memancar dari sela-sela giginya. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia berjalan di kegelapan, maka terpancarlah cahaya menjadi penerang. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menjatuhkan jarum pada saat menjahit di malam hari, tak mampu ia temukan dengan bantuan lentera. Bahkan ketika dia buka pintu rumah agar masuk cahaya bulan purnama dari luar ke dalam rumah, tak pula kunjung ditemukan jarum tersebut. Tapi tiba-tiba secercah cahaya datang sehingga terlihatlah, tampaklah kilauan dari jarum yang terjatuh di tanah. Diambillah jarum, tatkala setelah diambil jarum tersebut, ia angkat wajahnya, ternyata cahaya itu muncul dari tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah, indah. Akan tetapi Rasul juga gagah. Rasul itu setiap nabi seluruhnya diberikan kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki yang tangguh. 40 orang laki-laki yang kuat, satu nabi setara dengan itu kekuatannya. Pandai, cerdas, karena langsung Allah yang memberikan ilham. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Emang aku ini adalah manusia, sama seperti kalian. Basyarum mithlukum, makan, tidur, menikah, ya, ada sakitnya, sama. Tapi yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah, berarti basyarun la kal basyar, manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Manusia tapi berbeda dengan manusia yang lain. Jadi jangan kita menganggap diri kita sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun sama-sama manusia, tapi tentu berbeda, kelasnya berbeda, kadarnya berbeda. Fa'aslama fakharajan nabi. Tapi bagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, apa yang terpatri, yang Allah tuliskan, yang Allah, bukan Allah menuliskan ya, mohon maaf, Al-Quran itu datang kepada Rasul bukan buku, bukan tulisan, bukan huruf, bukan. Yang mencatatkan Al-Quran adalah para sahabat, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini justru mukjizat. Sifatnya ummiyun, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah membaca di perpustakaan, tidak pernah mampu membaca tulisan, dan tidak pernah mampu menulis tulisan. Itu ada hikmah. Allah memiliki tujuan menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada umatnya. Para sahabatlah yang mencatat Al-Quran tersebut, wahyu tersebut. Yang terkandung di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan dalam kalamnya tentang Nabi Muhammad, adalah akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan tentang gantengnya, bukan tentang kekuatannya, bukan tentang kecerdasannya, bukan tentang kerennya, ya, nasabnya, tapi tentang akhlaknya. Maka itu yang harus kita contoh.
Bahkan jangankan kepada sesama muslim, dengan orang non muslim pun Rasulullah tetap memiliki adab dan akhlak yang mulia. Fa aslama, lantas si pemuda tersebut kemudian dia bersyahadah, dia menjadi muslim, dia masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Lantas ketika Rasul sudah selesai menjenguknya, tatkala sudah keluar dari rumahnya, Rasul bersyukur kepada Allah, memuji Allah seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Saking cintanya Rasulullah kepada sesama. Bahkan jangankan kepada manusia, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita, wanita pendosa, wanita yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Lalu suatu ketika ia melakukan perjalanan di gurun. Dalam perjalanan itu dia dalam keadaan yang kehausan. Dia cari kubangan air, dia cari sumberan air. Dia temukan ada tanah yang menjorok ke bawah, terus tanah yang berlubang besar, menganga seperti jurang yang curam. Ternyata sumberan air yang alami. Si wanita tersebut turun ke dalamnya lantas minum air yang ada di dalamnya. Ketika dia sudah menghilangkan rasa haus dan dahaganya, lantas ia dengan susah payah kembali naik ke permukaan tanah. Ketika dia berada di permukaan tanah, ia saksikan ada seekor anjing yang kehausan. Lalu merasa empati si wanita pendosa tersebut, dia turun kembali ke dalam sumur itu dengan susah payah, curam padahal, bukan sumur buatan manusia, tapi sumur alami yang ada di tengah-tengah gurun. Lalu kemudian ia buka khufnya, sepatu kulitnya. Sepatu pada saat itu terbuat dari kulit, disebut dengan khuf, yang sampai setengah betis. Kemudian ia buka, ia isi dengan air, lalu kemudian ia gigit, ia bawa ke atas, lantas ia alirkan ke mulut anjing yang sedang kehausan dan kelelahan. Anjing itu, kata Rasulullah, sedang menjilat-jilati tanah saking hausnya. Dalam kondisi yang haus dan panas, udara pun terlihat seperti air, itu yang disebut dengan fata morgana. Lantas saking kasihan si wanita tersebut, ia turun kembali, ia ambil air, ia gigit sepatu yang berisi air tersebut, ia naik ke atas, lalu ia kucurkan air tersebut ke mulut anjing. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Allah pun berterima kasih, Allah pun bersyukur kepada hamba tersebut, dan si wanita itu akhirnya diampuni dosa-dosanya, dan ia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya bukan ajaran tentang kebencian. Islam yang sebenarnya adalah ajaran cinta, ajaran kasih sayang. Sehingga Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Kita harus menebarkan manfaat, bukan memanfaatkan sesama. Betul tidak? Jangan memanfaatkan sesama atas nama agama, tapi ujung-ujungnya rebutan kursi jabatan. Yang ada malah justru mengorbankan sesama. Jangan untuk itu. Jika ada di antara kita yang mau berkompetisi, kompetisi dalam hal politik, berkompetisilah dengan karya, bukan berkompetisi dengan menebarkan kebencian. Sudah cukup yang tahun-tahun lalu terpolarisasi anak-anak bangsa. Sudah cukup. Mari kita rapatkan barisan, saling menghormati, menghargai perbedaan satu sama lain. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Berbeda sedikit, jangankan kepada orang non muslim, kepada sesama muslim dikafir-kafirkan. Beda sedikit dikafirkan. Padahal belum tentu yang dikafirkan ini salah. Bisa jadi yang mengkafirkanlah yang salah. Karena banyak orang yang tidak paham,
tetapi seolah-olah faham, lantas ia menyalahkan orang lain. Pas kebetulan terlebih lagi yang disalahkannya adalah para ulama. Para ulama ini ketika disalahkan, mereka mengungkapkan dalil-dalilnya dengan kitab-kitab yang valid seperti ini. Kitab tafsir, kitab hadis, syarah hadis. Lantas si pemfitnah itu kemudian diajak oleh para ulama, wahai saudaraku, jika memang kalian menganggap salah, mari kemari kita berdiskusi ilmiah, mari kita mudzakarah. Apa yang terjadi? Jawaban si pemfitnah tersebut, jawaban si pemfitnah, kita tidak boleh berdebat dengan mereka, kita tidak boleh duduk bermajelis dengan mereka, tidak boleh berdiskusi dengan mereka. Itu jawaban konyol orang-orang yang bodoh, yang ternyata itu adalah jurus langkah 1000 berkelit berpaling dari ajakan diskusi ilmiah, karena mereka takut ditelanjangi kedustaan dan kebohongan mereka, karena mereka punya misi untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti itu. Hati-hati. Bahkan sepeninggal sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ada sahabat-sahabat beliau yang bermimpi. Allah memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabatnya, beberapa sahabat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, dimimpikan tentang keadaan Sayyidina Umar di alam barzakh. Tatkala di mimpi tersebut ada dialog di antara mereka, sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa bisa saja Allah mempertemukan ruhnya orang yang masih hidup dan orang yang telah wafat di dalam mimpi. Orang yang masih hidup, ruh rawaninya keluar, tapi nanti akan dikembalikan ke dalam tubuhnya. Sedangkan ruh orang yang telah wafat, Allah tahan, tidak kembali ke dalam jasadnya. Bisa berjumpa pada saat mimpi tersebut. Al-Quran menyatakan demikian. Maka ini kenyataan. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar bermimpi, diperlihatkan Sayyidina Umar, lantas berdialog. Dalam dialog tersebut ditanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai pemimpin kami, pemimpin orang-orang beriman, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa yang Allah lakukan kepada engkau sepeninggalmu? Apa yang Allah lakukan kepadamu sepeninggalmu saat ini? Maka kata Sayyidina Umar, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosaku dan memberikan nikmat kepadaku. Apakah, kata ruh orang yang bermimpi, yang masih hidup itu dalam mimpinya, apakah karena amal ibadahmu? Kata sahabat Umar, bukan. Allah mengampuni seluruh dosaku bukan karena amal ibadahku. Lantas karena apa Allah mengampuni seluruh dosamu? Karena suatu malam aku pernah keluar rumah di musim dingin. Yang musim dingin, kita pernah beberapa jamaah, beberapa rombongan kita, waktu itu saya bawa satu rombongan di musim dingin, ya, di Desember pergantian tahun pada saat itu. Masya Allah, dinginnya disertai dengan angin yang menusuk luar biasa, sampai kalau kita jalan tuh seperti terseok-seok oleh angin. Jika musim dingin di sana, musim dinginnya ekstrim. Bahkan sekarang juga sudah banyak di media-media, karena sekarang kan sudah bisa divideokan. Di sana sekarang sudah turun es. Sebetulnya dari zaman dulu juga es tuh turun, ya. Ada kalanya, walaupun tidak setiap saat, walaupun tidak setiap tahun musim dingin turun es, tidak, tapi ada di waktu-waktu tertentu di saat bumi lebih jauh di sudut elipsnya daripada matahari, itu turun ada es batu, ada sekarang mas salju, ya. Dulu juga ada. Di musim dingin tuh ekstrim kalau di sana, sampai keluar darah
dari hidung tuh. Banyak orang yang sampai keluar darah dari hidung, mimisan, pecah-pecah nih kulit tuh, bibir pecah, kulit pada pecah, kering. Di musim panas ekstrim. Kalau kita baru keluar dari hotel, itu seperti ada hembusan api dari tungku, wus, wus begitu. Itu di musim panasnya ekstrim banget. Nah, di musim dinginnya ekstrim. Kata sahabat Umar, di suatu malam di musim dingin, aku pernah keluar rumah untuk mengecek rumah-rumah warga. Ternyata kudapati pada sebuah drainase selokan di sudut jalan ada anak kucing yang mengeong karena kedinginan. Saat itu aku buka jubahku, maka kubungkus anak kucing itu dan kuambil, kuhangatkan dia. Dengan sebab itulah Allah mengampuni seluruh dosa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah Islam. Sahabat Umar yang kata Rasul, andaikan Umar melewati perempatan jalan, andaikan Umar melewati perempatan jalan, ya, maka setan pun akan lari terbirit-birit ketakutan oleh Umar. Saking tegasnya sahabat Umar, bukan keras, tegas. Tapi bagaimana sifat lembutnya sahabat Umar? Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun sahabat Umar itu begitu sayang. Lantas bagaimana dengan amal-amal yang begitu banyaknya? Apakah sia-sia? Bukan, tidak sia-sia. Untuk apa amal yang begitu banyak yang dilakukan oleh sahabat Umar? Ketika Allah mengampuni seluruh dosanya sahabat Umar, keluputan, kekhilafan sahabat Umar dengan wasilah menyayangi anak kucing, menyelamatkan anak kucing, maka seluruh amal yang ada dan diterima oleh Allah akan dijadikan oleh Allah untuk mengangkat derajat sahabat Umar di akhirat. Jadi amal yang soleh yang diterima karena ikhlas, karena tulus, maka ini akan menjadi sebab mengangkat derajat si hamba nanti di akhirat. Tidak disia-siakan, tidak ada sedikit pun amal kebaikan yang disia-siakan. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun.